Subhanallahi adada khalqi, Subhanallahi ridha li nafsi, Subhanallahi adada khalqi, Subhanallahi ridha li nafsi, Subhanallahi zinata arshi, Subhanallahi midada kalimati, Subhanallahi zinata arshi, Subhanallahi midada kalimati. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi dhil maram wa tuba liman fil kitabil karim wa fi kulli yawmin talabit tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku dimanapun berada, ayah, bunda, mudah-mudahan pertemuan kita yang kesekian kalinya diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, dimudahkan segala urusan kita, dikuatkan iman dan Islam kita, anak-anak kita menjadi anak yang hafizatul Quran, dan mudah-mudahan kita semua kalau dipanggil oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum mulai pengajian kita, marilah kita sama-sama renungi sholawat beserta syair-syair yang kami buat ini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hidup manusia di tangan Tuhan, panjangnya umur tak ketahuan, segala nikmat
kan ditanyakan segala amal, kan dibalaskan. Amal yang baik dibalas surga, amal yang buruk dibalas neraka. Orang yang taat pasti bahagia, orang maksiat pasti celaka. Kalau diingat di dalam hati, kita semua bakalnya mati. Tua dan muda pasti dapati di dalam kubur tempat yang pasti. Kurung batang inilah dia, naiklah si mayit seperti orang kaya yang disayang-sayang. Kemana dia sekarang? Dirinya tersia-sia. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dikurung batang mayit digotong, terbuat rumahnya amat mencorong. Alangkah bagusnya taman dan gedong, gantinya kubur barah yang marah. Kurung batang terus berjalan, sana saudara tak ketinggalan. Keliang kubur mayit dimasukkan, lalu ditutup dan diazankan. Mayit ditutup dan diazankan, kemudian orang pula meninggalkan. Tak satu pun yang ketinggalan, tinggallah si mayit sendirian. Tiada berapa lama waktunya, Munkar Nakir pun datang bertanya. Kalaulah tiada bisa jawabnya, lalu disiksa amat dahsyatnya. Kami akhiri salawat ini dengan memuji Rabbul Izzati. Maaf
maafkan salah di sana sini, sebabnya kita bakalnya mati. Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Mudah-mudahan kita dapat merenungi, menghayati, mengamalkan salawat berikut syair-syair yang Al-Faqir ungkapkan tadi, sehingga kita menjadi manusia yang makin hari makin baik, makin hari makin dekat dengan Allah, makin hari makin menambah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin hari makin dilembutkan hati kita. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita bicara tentang sedekah. Subhanallah, kalau kita bicara tentang sedekah di tengah-tengah cobaan ujian, di tengah-tengah kesulitan yang sangat dahsyat, ada orang yang kehilangan pekerjaannya, ada orang yang ditipu bisnisnya, ada orang yang pikirannya bahkan utangnya melilit sampai leher, dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ada orang yang problematika dalam hidup ini, suami istri tak kunjung selesai karena banyak godaan di sana. Subhanallah, solusinya adalah sedekah. Kenapa dikatakan demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, dawu mardakum bisedekah. Obatilah masalah hidupmu, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Masalah hidup kita, penyakit kita yang zahir maupun yang batin, Rasulullah SAW mengasih solusi yang simpel, ringkas, padat: sedekah. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang bersedekah itu artinya membenarkan keimanannya yang telah diucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, serta dilakukan dengan seluruh tubuh dan dengan hartanya tersebut, karena dia punya keyakinan ada zat yang maha mengganti dengan berlipat ganda, ada zat yang menggantinya tanpa disangka-sangka. Terkadang ketika kita ingin sedekah, setan datang kepada kita, janganlah kamu sedekah, uang kamu cuma 100.000, belum istri kamu, anak kamu pengen jajan, kalau pagi-pagi pengen sekolah, bayar ini bayar itu. Jangan, toh gantinya Tuhan itu lama. Lihat setan cara membisiki di hati manusia itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki di hati manusia supaya kita terhalang dari sedekah tersebut. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang di hatinya dipenuhi dengan keyakinan yang amat sangat dahsyat, yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain. Contoh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, betapa beliau sangat dahsyat. 50% harta yang beliau miliki, ya Rasulullah, ini hartaku, aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya dan untuk Islam. Yang 50% untuk keluargaku, ya Rasulullah. Yang lebih dahsyat lagi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Ketika
Rasulullah ingin mengumpulkan di mana alat-alat perang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu menginfakkan 100% seluruh hartanya tanpa keraguan sedikit pun. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Bakar, adakah kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Benar ya Rasulullah, tapi bukan harta, keimanan kepada Allah dan Rasul." Subhanallah. Belum lagi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sampai sekarang ini sumurnya terus mengalir. Properti kebun kurma terus dinikmati. Betapa dahsyatnya pahala tersebut. Belum lagi Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Kalau keimanan tersebut sudah ditampilkan, sudah diaplikasikan dalam kehidupan kita, insya Allah Allah akan ganti. Tapi tidak mudah untuk belajar dan belajar tentang sedekah. Orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah dan Rasul, yakin sedekah tersebut tidak mengurangi harta atas diri, bahkan bertambah. Dan harta yang disedekahkan itu semua ditinggalkan sebagai bekal di akhirat nanti. Sebab kata Nabi, apa yang kita makan hari ini di perut kita akan menjadi kotoran. Boleh jadi esok pagi dia akan keluar dari tubuh kita. Padahal yang kita beli di restoran yang sangat mewah, belum lagi satenya, buah-buahannya, firnya, kemudian manggis dan lain sebagainya, belum sayur-mayurnya, belum ikannya, belum berbagai macam aneka ragam makanan, mahal dibeli. Tapi yang ujung-ujungnya menjadi kotoran. Apa yang kita pakai, kata Nabi, hari ini kita beli baju yang sangat mahal. Ada saya lihat ada orang beli kaos sampai 30 juta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang dia pakai ujung-ujungnya nanti akan menjadi lak, akan menjadi sampah, akan tidak terpakai, sobek dan sebagainya. Tapi kata Nabi, apa yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang akan menjadi kekal dan abadi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita ragu? Janji Allah itu pasti ada. Dalam kitab Durratun Nasihin, ketika harta tersebut diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berbicara 4 perkara. Tolong direnungi. Yang pertama, kuntu qalilatan fakassartani. Aduh, jumlahku dulu dalam dunia ini sedikit sekali. Paling sedekah kalau Jumat 10.000. Kalau misalnya imannya lagi naik 50.000 bahkan 100.000, sedikit sekali. Kalau dibawa ke Alfamart, Indomart, ke pasar-pasar yang lebih mewah lagi, ke mall-mall, mungkin tidak seberapa. Beli tisu pun habis. Kadang beli teh pun habis. Tapi kata Nabi SAW, kuntu qalilatan fakasartan. Di dunia aku nilainya nggak seberapa, tapi di akhirat fakasartani, maka ketika kau infakkan aku di jalan Allah, jumlahku akan menjadi banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu seperti menanam biji yang tumbuh tangkai, kemudian bercabang menjadi 7, bercabang lagi menjadi 100, bercabang lagi buah-buahnya menjadi 1000. Itu pun masih bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah amat sangat luas rezeki. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sedekah kepada orang yang dekat dengan kita. Contoh orang tua kita misalnya, subhanallah, sedekah sama orang yang dekat dengan kita, menyenangkan mereka, membeli bajunya, mengobati dan sebagainya dengan niat sedekah, pahalanya lebih ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi sedekah dengan anak yatim. Tiap bulan kalau gajian, ingat dia transfer mana anak-anak yatim. Gedung-gedung madrasah yang mau disedekahkan, ada sebagian rezeki diinfakkan, ditransfer tanpa orang itu tahu. Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bersedekah secara terang-terangan menggairahkan orang-orang yang pelit bisa sedekah pun sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirri wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Terserah orang mau bilang apa. Yang penting niat kita menunjukkan bahwa orang-orang di samping melek mata kita. Lihat tetangga kita yang belum makan, yang dalam keadaan sakit. Lihat saudara kita sementara kita tidur dalam keadaan kenyang perut kita, sementara mereka tidak bisa tidur karena lapar, tidak bisa makan sehari 2 hari. Lain dengan orang puasa, masih ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat orang-orang yang beriman, wajahnya bersinar, happy, senang. Bukan mereka tidak punya masalah, karena Allah ingin tenangkan hati kita. Fa'anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menenteramkan, Allah berikan kedamaian, Allah berikan kebahagiaan yang tak terhingga di hati orang-orang yang beriman kepada. Itu yang pertama. Kuntu qalilatan fakassartaki. Dulu jumlahnya sedikit, sekarang di akhirat menjadi banyak. Padahal cuma 10.000 masuk ke bank untuk keperluan pesantren, yatim piatu, duafa, fakir miskin, pembangunan madrasah. Tidak sampai di situ, kepada non-muslim juga yang tidak mampu sedekahkan. Insya Allah dia akan menjadi banyak besok di akhirat. Yang kedua, ibadallah, ayah bunda dimanapun berada, kuntu saghiratan fakabbartani. Jumlahku kecil sekali karena kita infakkan di jalan Allah. Mungkin hanya beli mie instan kita. Kamu lapar, beli mie instan 2.000 rupiah, 3.500, 3.000, 2.500. Murah dia, tapi mengenyangkan orang yang lapar. Fakabbartani, nilainya amat sangat besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena belum tentu suatu yang besar amalan yang kita kerjakan besar juga di mata Allah. Boleh jadi kecil yang kita kerjakan akan menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bangga dengan Allah, kita bangga dengan ajaran Rasulullah SAW. Dimana kalau kita mengerjakan suatu yang baik, amalnya dilipat gandakan.
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sedekah satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Tapi kalau kita melakukan kejahatan saat itu pula. Ini hebatnya Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita. Kuntu shagiratan fakabbartan. Kecil seperti kacang, besar lagi seperti batu, besar lagi seperti rumah, besar lagi seperti gunung, besar lagi seperti langit. Langit pertama, kedua dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya, sehingga kita bangga dengan apa yang kita sedekahkan, padahal sedikit sekali. Bagaimana orang-orang kaya yang dermawan? Dia sadar sesadar-sadar segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah, maka tidak ada keraguan dikumpuli. Apalagi orang di bulan puasa. Ayo silakan kita lihat lagi, ada warung gratis, makanannya jadi aneka ragam lauk pauk. Mereka pilih warung gratis. Wabil khusus di hari Jumat, mereka bisa makan, mereka bisa minum, mereka bisa menghilangkan agaknya rasa laparnya, sehingga semangat lagi ibadahnya. Tentu lebih besar lagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia tak terasa kecilnya dia dalam bersedekah, besarnya dia dalam angka bersedekah. Bagi mereka yang sudah biasa, tak terasa karena sudah biasa. Awalnya terpaksa berat terasa, lama-lama jadi biasa, lama-lama terbiasa, lama-lama menjadi hobi, kebiasaan yang sangat menyenangkan. Dan ini tandanya yazdad imanah, ditambahkan keimanan sehingga tak berat lagi. Pesantren butuh ini gelangnya dijual, pesantren butuh ini, madrasah yatim butuh ini, cincinnya dijual, tanpa mikir 2 kali. Besok bagaimana, besok bagaimana, besok bagaimana. Dia yakin Allah maha menatap, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha membalas. Subhanallah. Yang ketiga, ketika kita menginfakkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta tersebut akan berkata, unta harisi fit dunya al-an ana harisuk. Engkau menjagaku dalam dunia ini, kau melihara aku dalam dunia ini. Mobil kita beli baru, kita cuci, oilnya kalau akhir bulan kita ganti, habis kilometer. Bahkan kita servis kurang sedikit, ban kalau kempes sedikit diisi angin, kalau kotor dicuci ke showroom dan sebagainya, karos. Dia jaga, dia dimasukkan ke dalam garasi, garisnya dikunci, digembok, betul-betul dijaga dalam dunia. Tapi ketika pesantren minta dana untuk bangunan, diserahkan, dijual mobil tersebut untuk keperluan pesantren, madrasah Islam misalnya. Maka harta yang ia pelihara dalam dunia ini, dia akan berkata, engkau di dunia menjagaku, sekarang ketika segalanya tidak ada, aku didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjagamu dari siksaan dan jilatan api neraka. Kullama nadijat juluduhum batalnahum juludan akhar yadhuqul azab. Ketika kulitnya hangus terbakar, wajahnya tak terbentuk lagi, panasnya tak terkira kadar, diganti lagi dengan kulit baru, ususnya hancur berantakan, disempurnakan lagi, kemudian disiksa oleh Allah SWT. Namun harta yang kita jaga tadi diinfakkan oleh Allah, dia pasti akan menjaga kita.
Subhanallah, ini janji Allah dan Rasul. Dan yang keempat, kuntu faniyatan fa'abqaitani. Aku ini sifatnya temporer, tidak lama binasa, hancur, karena kau infakkan aku jalan Allah untuk keperluan Allah dan Rasul, menolong kepada sesama, bantu yatim, bantu piatu, bantu pesantren, memberikan biaya siswa kepada mereka yang punya prestasi jalan Allah Subhanahu wa taala. Faniyatan fa'abqaitan, yang sifatnya akan hancur binasa dan lenyap, aku akan menjadi kekal dan abadi di bumi, dan kau dalam keadaan sendiri. Lihatlah rumah dulu yang mereka bangun di tengah-tengah orang miskin. Nanti tahun 2050, 2060 rumah tersebut akan ada. Tapi kalau rumah tersebut dibuat untuk tahfidz Quran, anak-anak mengaji, anak-anak sembahyang, tahajud, buka-buka, puasa bersama, berdoa di kala duha untuk kemudahan rezeki kepada orang yang sedekah, dia akan menjadi kekal dan abadi, khalidina fiha abada. Subhanallah, ini janji Allah dan Rasul. Ibadah Allah. 4, pembicaraan harta yang kita infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Orang-orang yang mengalami sakaratul maut, yang dekat ajalnya, yang dikit lagi ruhnya berpindah dari badannya, gar-gar nyawa tersebut ada di kerongkongan kita, mereka tidak minta lagi nasihatkan untuk bangun sebagai sholat atau puasa atau berangkat haji atau ibadah-ibadah yang lain. Mereka ingin minta sedekah, walaupun 1 biji kurma untuk orang yang mau makan. Karena Rasulullah SAW berjanji, takutlah akan siksaan api neraka yang amat sangat dahsyat, panas 1000 tahun, sehingga api tersebut menjadi putih, keputih-putihan. Dipanaskan lagi 1000 tahun, sehingga api tersebut menjadi merah, kemerah-merah. 1000 tahun lagi dipanaskan oleh Allah api neraka tersebut, seperti hitamnya gelap malam, kaki ta'il lailul mudhlim, di tengah api neraka warnanya hitam. Takutlah dengan siksa api neraka, walaupun kita bersedekah dengan 11 biji kurma, dihargai oleh Allah dan Rasul. Apalagi mereka yang menyantuni beras, sandang, pangan, perhatian kepada fakir miskin, berikan keringanan kepada orang yang diikutan dengan Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kawan-kawannya, mereka yang berdakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagia, wahai saudara-saudara. Tidak sampai di situ, bahwa bencana musibah tidak akan pernah terjadi bagi mereka yang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah tidak akan bisa sholat duha, lihat kotak amal, punya ada istilah sedekah subuh, maka malaikat turun 2 malaikat setiap pagi. Yang pertama mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, Allahumma anfiq munfiqan khalafan, ya Allah, gantilah rizki orang yang bersedekah di pagi hari ini, sedekah semua.
ada penggalangan dana untuk Palestina. Seorang ibu-ibu ketika saya menggelar kartus di pinggir jalan, dia bawa bel, bel tersebut tertulis sedekah subuh. Ada 2.000-an, 2.500, 3.000, tidak banyak. Satu bel tersebut untuk Palestina. Subhanallah, betapa mulia seorang ibu tersebut. Dia mendapatkan doa para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ganti rezeki mereka yang telah menginfakkan di jalan-Mu ya Allah. Allah enggak tinggal. Ingat, rezeki itu bukan hanya sekedar uang, kesehatan, rezeki anak kita bisa taat kepada kita, patuh pembicaraan kita, rezeki. Syukur-syukur dia rajin ibadah, menghafal Quran, rezeki. Syukur-syukur dia puasa, senangkan rezeki. Istri kita taat kepada kita, tetangga kita aman, melindungi kita, rezeki Allah berikan dengan orang yang bersedekah. Malaikat kedua berdoa kepada Allah, Allahumma mumsikan talaka. Ya Allah, berilah kehancuran bagi mereka yang menahan hartanya karena tidak mau berinfak ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di situ. Orang-orang yang betul-betul bersedekah dengan kesukaan, kerelaan hati, dengan penuh senyuman. Mari Pak makan, mari Pak minum, mari Pak singgah sini Pak. Pak, ada kelebihan rezeki ini Pak. Untuk anak-anak silakan. Apa? Mereka tidak melontarkan kata-kata yang sangat pahit kepada yang disedekahkan. Ada nilai plus, ada. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bicara tentang sedekah ini, banyak ulama-ulama kita, guru-guru kita, dan mereka merasakan betapa nikmatnya. Ada seorang ibu-ibu yang mempunyai harta, dia hanya penjual keripik, 500 rupiah untuk niat umrah, niat berangkat haji. Ketika uangnya terkumpul, tidak tahu berapa uang tersebut, kurang lebih 8 juta rupiah. Datang paniat ke masjid, Bu, masjid kurang ini, Pak, pesantren kurang ini, anak yatim kurang beras, kurang ini, kurang itu. Dengan penuh senyuman dikeluarkan gelar tersebut. Tujuannya tadi untuk ini Pak, bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar. Ya, saya rindu akan Ka'bah, ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW. Akhirnya diinfakkan tersebut jalannya panitia masjid tersebut. Apa yang terjadi? Diturunkan hamba Allah yang mereka tidak kenal tadi. Saya bermimpi ibu bernama ini, kampungnya di sini. Ibu punya anak yang sekian, orang tersebut dikirim oleh Allah. Kita nggak tahu yang malaikat atau bukan. Dan niat ibu ingin umrah dan haji. Nih, Bu, rezeki untuk berangkat haji dan umrah. Siapa yang tak sangka, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dia berinfak dengan rasa takwa pada Allah, sehingga jalan keluar untuk berangkat haji dan umrah akan plus diberangkatkan oleh Allah dan Rasul, dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk melaksanakan manasik haji. Subhanallah. Ibadallah, banyak ayat hadis, banyak pengalaman-pengalaman anak-anak kita, tetangga kita, mereka yang bersedekah gitu. Bahkan suatu hobi atas dia. Banyak organisasi-organisasi dengan nyawa, bahkan dengan seorang diri solo, seorang diri yang mengumpulkan, mengutip
dari orang-orang yang mampu sedia tukar. Ditransfernya di bank dia 50.000. Kemudian uang tersebut terkumpul, diberikan beras, diberikan mie, diberikan telur, diberikan sayur mayur, dan sisanya uang disedekahkan kepada orang yang dituju. Ada. Beliau berkata, Ustaz, saya ingin ridha Allah, saya ilmu tak punya, saya harta nggak punya, saya kemampuan tak punya. Yang saya punya adalah ada niat atau azam untuk mengumpulkan harta para muslimin sehingga diamanatkan ke saya dan saya berikan kepada yang berhak. Kebahagiaan datang, ketenangan datang, akhirnya anak dan istrinya diberikan kemudahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Orang-orang yang dermawan katanya dalam hadis qudsi, mereka dekat dengan Allah, mereka dekat dengan Rasulullah, mereka dekat dengan manusia, dengan kawan-kawan, dengan sahabat, dan dijauhkan dari neraka. Namun sebaliknya orang-orang yang bakhil, fakir, tidak mau berinfak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari Allah, jauh dari Rasul, bahkan dijauhkan dari manusia, justru dekat dengan neraka. Akan digantungkan apa yang mereka miliki pada saat itu dalam keadaan bakhil di lehernya besok di hari kiamat. Jangan seperti Sa'labah, jangan seperti Qarun. Ingat Qarun, ingat Sa'labah, orang terkaya di dunia karena banyaknya harta, kunci gudangnya onta yang bawa. Qarun, subhanallah, kekayaan, bajunya, sutra, uang-uangnya 40 meter sudah tercium orang. Kalau dia jalan dikawal oleh 40 pengawal, hartanya, kunci gudangnya sampai ontak ya, tak ternilai emas perhiasan. Namun sayang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ketemu orang petani atau orang-orang di hutan nemu harta karun, boleh jadi harta karun zaman Nabi Musa yang ditenggelamkan dirinya dan hartanya di perut bumi ini. Dan itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan Sa'labah, awalnya miskin, rajin ibadah, bajunya cuma satu, kainnya cuma satu, bahkan gantian dengan istri. Begitu dekat dengan Nabi Allah, kau bertanya tadi kenapa aku setiap sholat langsung pulang. Bagaimana aku pulang? Bagaimana aku bisa berzikir sedangkan aku miskin, baju aku cuma satu, aku harus gantian dengan istri. Kalau aku lambat, saya tidak bisa. Doakan aku ya Rasulullah agar aku bisa kaya, sehingga aku bisa tenang berzikir. Apa kata Rasulullah? Qalilun tu'ati syukur khairan min katsirin la tu'ti. Sedikit harta yang kau miliki, gampang untuk ibadah kepada Allah, itu lebih baik daripada kau punya harta banyak, enggak kuat untuk memikul. Kedua kali minta didoain Rasulullah. Ketiga kali akhirnya Rasulullah mendoakan, dikasih kambing. Nih pelihara kambing, bismillah, saya doakan supaya kambing ini beranak berkembang biak. Jika cerita Sa'labah makin lama makin berkembang, kambing beranak sehingga beriman. Yang awalnya rajin sholat 5 waktu, akhirnya cuma 2 kali 3 kali. 2 kali 3 kali makin berkurang, seminggu sekali, itu pun sholat Jumat. Datang sahabat minta harta Sa'labah untuk sedekah, ya Allah. Apa kata Sa'labah? Ini asal keringat saya, apa-apaan kamu datang ke saya.
enak aja. Wala sa'labah, kata Rasulullah, aduh celaka sa'labah, celaka sa'labah. Anda cerita satu Jumat pun tak kelihatan. Kemana Sa'labah? Sibuk ya Rasulullah, bisnis di luar kota, meeting di sana sini ya Rasulullah. Ya wala Sa'labah, singkat cerita, Rasulullah meninggal. Di zaman Abu Bakar dia ingin bersedekah. Rasulullah berpesan tidak mau menerima sedekah, wahai Sa'labah. Di zaman Sayyidina Umar pun sama. Kalau Rasulullah SAW tidak menerima sedekah, apalagi saya. Meninggal zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ingat, harta benda adalah titipan Allah. Uang, emas, permata adalah titipan Allah. Pandai-pandai jaga supaya dia tidak menjadi jeratan kita besok di hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mempunyai ilmu, satu pertanyaan, untuk apa? Kalau orang diberikan umur panjang, buat apa dipergunakan umurmu? Tapi kalau orang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menanyakan dua benda. Min aina iktasaba wa fima anfaq. Dari mana kau dapatkan harta tersebut dan kemana harta tersebut kau belanjakan? Depan belakang ditanya. Subhanallah. Mari kita renungi berapa banyak zakat yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan. Allah enggak kita dah 2,5% dari harta kita. Tak terasa rasanya. Ketika Allah kuatkan hati kita untuk bersedekah, maka tidak tanggung-tanggung untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para ayah, para bunda, dimanapun berada, inilah orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecerdasan yang hakiki. Mereka tidak merasa di hatinya sesuatu yang dia merasa ini adalah datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia hanya dititipi saja, dia hanya menjaga saja. Selanjutnya yang punya perkara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Senyum sampai hari kiamat. Sementara setahun 2 tahun mereka di alam kubur pernah bangun masjid yang dibuat salat jamaah, dibuat ngaji, pahalanya mengalir satu ayat, satu ayat, satu lembar, satu juz, bahkan khataman Quran pun. Belum lagi orang yang wudu pernah sedekah untuk air. Selama ada orang yang berwudu tersebut dapat pahala wudu. Belum lagi ada kegiatan-kegiatan sosial. Inilah orang yang cerdas untuk kehidupannya di akhirat. Walaupun tidak mudah ada. Mudah-mudahan Allah berkaruniakan harta kepada kita, milik yang tak terhingga adanya, sehingga kita dengan harta tersebut tidak merasa apa-apa dan bukan apa-apa, dan bisa kita belanjakan dengan Allah dengan penuh senyuman, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketentraman dan ketenangan, bahagia dan selamat dunia dan akhirat, serta menghindarkan dari api neraka atau siksa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan hamba-Mu orang-orang yang dermawan. Kumpulkan kami nanti di akhirat kepada masyarakat. Tasaddaqa bi sadaqatin atta la ta'lamu shimal ma yu'tin. Dan karena gembarnya bersedekah, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Seorang suami yang bersedekah tersebut rajin mentransfer untuk perjuangan Islam. Orang mentransfer pun tidak tahu akan ini. Maka besok di hari kiamat akan mendapatkan naungan ya Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan ya Allah. Yauma la ilaha illa billah. Rabbana
wafrid alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, gantilah rezeki kami, rezeki jamaah kami yang telah berinfak di jalan-Mu ya Allah, dengan kesehatan, dengan kemudahan, dengan keberkahan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat ya Allah. Mudahkan segala urusan ya Allah. Sehatkanlah badannya, sembuhkanlah penyakitnya dan angkat penyakit ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa anta lam tazal dhalika ahad wa nahnu 'abduka raqqa. Allahumma ya muyassir kulli asir, mudahkan ya Allah. Wa ya jabir kulli kasir, yang mengumpulkan terhadap perkara yang pecah. Wa ya sa'ib kulli farid, yang menemani dalam keadaan kesepian. Wa ya ma'mana kulli makhif, yang mengamankan dalam keadaan takut. Yassir alaina kulla asir, permudahkan urusan kami yang sulit ini ya Allah. Permudahkan urusan kami yang sulit ini ya Allah. Urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Jadikan saudara-saudara kami orang-orang yang gemar bersedekah, orang-orang yang senang bersedekah, orang-orang yang sedang berinfak di jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku dimanapun berada, intinya adalah sedekah tidak membuat orang itu miskin, fakir, atau menderita dalam kehidupannya. Justru sedekah itu akan membahagiakan dirinya dan orang lain. Yang kedua, sedekah itu berbagi kepada sesama. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia. Salah satu manfaatnya mereka adalah bersedekah. Makanya orang yang cerdas, ibadahnya tidak perlu capek-capek. Ketika Allah anugerahkan rezekinya, dia bangun masjid, bangun pesantren, bantu yatim miskin. Sehingga dalam keadaan tidur pun dia berpahala. Kata di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan buku catatan amalnya. Ma liya saghirat, ma liya hadzal kitab la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Umurku baru 50 tahun, ibadahku belum seberapa. Dikumpulkan 5 menit paling setahun. Tapi kenapa bisa jadi 300 tahun? Sedekahku nggak banyak, paling 10.000, 20.000, 50.000, 100. Bagi orang kaya 1 juta, 2 juta. Tapi kenapa sampai triliunan sekarang ini ya Allah? Begitulah janji Allah yang ditunaikan besok di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia saja. Orang-orang yang tidak beriman pun dia rajin bersedekah, ditunaikan oleh Allah SWT. Pada saat itu juga karyawan yang minta THR kepada bosnya, bosnya tidak sayang-sayang. Layak nggak ini THR untuk karyawan? Mereka non-muslim diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beriman, meskipun tidak nampak apa yang telah disedekahkan di jalan, dapat kebahagiaan selamat akhirat nanti. Yang ketiga, sedekah adalah cara seseorang tersebut menarik rezeki untuk diri. Biasanya orang keluar pagi menjemput rezeki, ada yang dagang, ada yang bekerja, ada yang sebagai supir, ada yang sebagai karyawan, menjemput rezeki. Tapi dengan sedekah menarik rezeki agar datang pada diri. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Didatangkan tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Loh kok cukup? Padahal penghasilan suami saya cuma sekian.
Lah kok sembuh? Padahal berobat sana kemari, dokter spesialis sudah berbagai macam. Dengan sedekah ini kok tiba-tiba sembuh? Nah kok lulus? Padahal IQ kamu ayah ibumu tahu kurang. Kok tiba-tiba lulus dengan nilai yang luar biasa? Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditunaikan, ditarik rezeki, mendatangkan rezeki dengan sedekah tersebut. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, orang yang bersedekah tidak akan pernah merasakan kesusahan dalam hidupnya. Dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditutup dengan doa, mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat Allah mendatangkan rezeki kepada kita, sehingga kita bisa berbagi kepada sama, peduli kepada sama. Sakitnya dia, sakitnya kita. Bahagianya dia, bahagianya kita. Deritanya dia, deritanya kita. Masalul mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sairul jasad bil umawasal. Perumpamaan orang-orang yang beriman laksana satu tubuh. Anggota tubuh sakit, maka menjalur seluruh tubuh pun akan sakit. Kaki kesandung batu, mulut mengucapkan aduh, mata berlinang air mata, kepala sakit. Begitulah perumpamaan orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.